Inilah, Pak Tobing langsung Pak Tobing. Halo. Kasih tepuk tangan dulu buat guru Pancasila kita. Silakan Pak Tobing. Teddy-nya Halo mana? Mbak Tobing. Ya, selamat Itu. malam. Saya tadi ketiduran. Tahu-tahu kok dibilang si Teddy tadi bilang, saya lebih tahu Pancasila dari Pak Tobing. Iya katanya. Suruh dia besok ngajar, bisa nggak? Nanti hari Rabu saya suruh ngajar dulu di depan Pak Tobing. Boleh dong. Orang merasa lebih pandai dari Pak Tobing masa nggak boleh? Boleh dong. Saya tidak tahu apa isi otaknya. Cuman saya lihat begini, bukan Pancasila yang diajari, pencaksilat mungkin. Dan lidahnya itu pinter bermain silat dia itu kan. Mohon maaf ya, kalau saya hidup di Tangerang ini udah 40 tahun lebih. Cina-Cina benteng itu teman saya juga banyak. Ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa 9 naga itu tahu nggak Anda? Dari mana dia? Ada sumbernya dari Cina daratan, ada juga dari Cina Taiwan. Nah, kalau Tommy Minata CS itu dari Taiwan. Yang lainnya itu ada dari Cina daratan. Berbeda juga cara berpikirnya. Tapi kalau di daerah Cina sana mungkin mereka tidak apa ya, tidak akrab sekali. Tapi di Indonesia mereka bersatu itu. Dalam hal yang sama bersatu dia. Jadi udahlah, sebelum pemilihan ini kemarin ya, saya juga kaget. Jadi ketika si Ganjar dicalonkan jadi presiden, terus 9 naga foto di belakang dia. Nanti saya coba cari fotonya ya, saya dikirimin dulu itu. Wah Pak Tobing begini. Alah, nanti kalau calon presidennya Prabowo, saya bilang sudah pasti Prabowo sama yang lain nanti Gibran. kalau wakilnya. Tidak juga 9 naga itu makanya si Ganjar ditinggal. Jadi Pak Teddy, saya beritahu ya, saya ikut hadir waktu deklarasi pengusaha-pengusaha Cina di Hotel Said. Di Hotel Said atau apa ya? Di Hotel Said kalau nggak salah. Jadi, ya di situ kan saya juga lihat kok begini ya berubahnya politik ini. Nah, kelihatannya Pak Teddy ini ada apa ya? Pencinta mega setengah mati dia. Ya. Saya bilang demokrasi Pancasila mati di bumi Indonesia ini ya gara-gara Megawati. Nah, sekarang udah ribut itu pakar-pakar hukum. Kalian lihat nggak perkembangannya? Ini kan begini, kan saya bilang perubahan paradigma akan terjadi jika yang paling tinggi di negara ya menentukan paradigma baru. Jadi setelah nanti Prabowo ini jadi presiden, pasti berubah lagi paradigmanya. Nah sekarang coba, sudah didiskusikan banyak sekarang kan, masalah ambang batas. Ambang batas itu mungkin nanti sudah tidak seperti sekarang 4%. Karena bayangkan ya, dari partai-partai kecil ini, seperti PSI ada 2%, kemudian Partai Perindo ada sekian persen, itu suara rakyat terbuang percuma loh. Nah, ya ini akan berubah lagi nanti. Dan ada lagi sekarang di ILC itu udah ribut semua pakar-pakar hukum itu. Sebaiknya kita kembali lagi ke zaman Orde Baru. MPR jadi lembaga tertinggi. Si Teddy ngerti apa Pancasila? Semua udah dilanggar kok. Nggak ada yang nggak melanggar. Undang-undang dibuat untuk dilanggar. Nah, udah ketakutan. Baru Prabowo jadi presiden, udah ketakutan semua. Udah itu, ini nanti akan kembali Orde Baru. Tapi ditambahi, ini Orde Baru. Loh, saya dulu zaman Orde Baru ya, saya lulus Lenan 2, gaji saya cuma 78.000 loh. Tapi saya menikmati hidup.
Sekarang pensiun 4,1 juta. Apa? Menjerit. Ini gara-gara apa? Waktu Megawati jadi apa partainya pemenang. Wah, Indonesia hebat kalau beras tidak naik. Indonesia hebat kalau BBM tidak naik. Nah, itu masalahnya. Betul. Coba Saya mau ngomong itu tadi. lupa nggak? Lupa nggak kita dengan kata-kata mereka dulu kampanyenya? Indonesia hebat. Ya kan? Merdeka. Itu Merdeka. katanya. Betul lah. Juga teriaknya merdeka, merdeka, merdeka. Emangnya Indonesia belum merdeka apa? Yang belum merdeka, bukan belum merdeka, kita udah merdeka. Secara juridis formal kita udah merdeka. Tapi kita secara de facto belum. Nah, inilah. Coba suruh itu ngajar Pancasila. Akhirnya nanti kembali ke Pancasila. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, siapa bilang ini sudah kita Pancasila? Enggak, saya udah bilang justru Megawati lah yang merobek-robek Pancasila. Memang tersuratnya tidak Pancasilanya di dalam sila-silanya itu masih tertulis seperti itu. Tapi implementasinya berubah. Undang-undang pemilihan tidak langsung, ya, pemilihan tidak langsung menjadi langsung, itu kan sudah merobek-robek Pancasila, sila keempat. Makanya sekarang ribut, ya, mau dibikin hak angket, ya hak angket dari dulu juga ada, tapi hak angket dengan sistem politik yang sekarang, apa bisa memajukan presiden? Nggak bisa. Nggak bisa. Hak angket itu cuma hak untuk menyelidiki. Silakan selidiki. Nggak dilarang. Nggak perlu pun ditanyakan hak angket itu. Silakan. Kan itu hak untuk menyelidiki. Apakah strategi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini menyimpang atau merugikan rakyat? Kan begitu. Nah sekarang kan terbukti. Mana lebih berdaulat rakyat daripada undang-undang yang diciptakannya mereka. Sekarang ribut semua. Nah itulah nanti berubah lagi paradigma, akan terjadi benturan. Teddy, saya nggak mau bilang bahwa saya jago Pancasila, enggak. Saya menerima dari gurunya. Anda masih apa namanya, masih bocah ingusan, belum tahu Pancasila. Dan Anda menerima pelajaran Pancasila dari mana? Coba saya tanya. Coba. Nggak ngomong. Perlu Pak Teddy. Jangankan Anda, tahu nggak? Kami Taruna 280 diajarkan langsung sama Profesor Dr. Nogoro itu, tahu nggak? Cuman 3 orang yang tidak her. Saking sulitnya pelajaran itu. Jangan kalian bilang pelajaran Pancasila itu nggak sulit. Rumit. Kemudian demokrasi. Kan saya katakan, demokrasi itu kan apa tandingannya dari monarki kan. Karena dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Can do no wrong. Jadi raja tidak boleh disalahkan. Sehingga otoriter lah. Terlalu otoriter kan. Makanya Raja Perancis itu sampai dipenggal kepalanya itu gara-gara apa? Disitulah mulainya muncul apa namanya liberté, fraternité, sama égalité. Ya kan coba baca sejarah. Dia bilang dia jago sejarah. Mana ilmu sejarahnya? Tunggu dulu Pak Teddy. Ini kita sekarang kita kacau dengan aturan. Lihatlah, sibuk dengan aturan. Prabowo dinaikkan pangkat bintang 4, sibuk semua bongkar-bongkar aturan. Ngiri Pak, ngiri. Aduh Pak, kayak nggak tahu aja ngiri itu. Aduh. Itu ada Jenderal TP Hasanuddin, senior saya itu. Oh merasa, saya yang merubah. Iya, kenapa dirubah? Harusnya itu tidak boleh dirubah. Makanya begini ya, ada pepatah Cina yang mengatakan seperti ini. Kalau Anda mau merubah pagar perkarangan rumah Anda yang ya kan menjadi dirubahlah pagar perkarangan ini. Anda harus tanya dulu kepada yang membuat pagar, kenapa pagar dibuat seperti itu? Jadi jangan merombak-rombak. Wah, TB Hasanuddin, saya kan pengalaman, saya mantan sekretaris negara, sekretaris militer. Saya dulu yang mengonsep itu.
Saya mengonsep undang-undang TNI nomor 34, nomor 24 itu. Bullshit lah, undang-undang TNI itu justru yang merusak TNI sekarang. Ya saya beritahu, kapan kita bisa bicara? Makanya saya nggak pernah diajak itulah, coba Kompas TV itu si Rosi apa segala, coba kalau saya ngomong di situ. Kamu tahu apa tentang Pancasila? Ya, makanya jadi bukan apa-apa, bukan saya mengajar, saya mengkuliti. Buku Pancasila itu banyak sekali. Waktu zaman apa? Kemerdekaan itu bahwa Pancasila sebagai akar tunggang, tahu nggak? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang buka, ya. Tapi inilah, kalau bicara Pancasila itu memang rumit. Tapi semuanya itu ada di Bible. Ya, ada di Bible. Saya curiga dulu. Ya, itu kenapa orang tokoh-tokoh kita itu bisa merumuskan Pancasila seperti itu. Ya, sebenarnya karena mereka itu kan sekolahnya di Belanda. Patah kan dari Belanda. Kan banyak orang-orang sekolah di Belanda dulu waktu penjajahan. Makanya dia belajar. Dikait-kaitkanlah kalau di Eropa sana dia individualis, tapi tidak cocok dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia integralistik, kekeluargaan. Ini Steady tahu nggak di mana dia sekolah? Saya sekolah loh, dari Taruna sampai ke Lemhanas. Dia nggak Lemhanas juga bisa bicara kayak gitu, hebat kali lah. Coba dulu Pate, coba berani dia nggak ngajar Pancasila? Berani nggak? Cobalah, kalau ada yang salah, saya ajarkan Pancasila, jangan bisa bilang begitu. Filosofi saya satu loh, ya. Saya beritahu sama rekan-rekan di Zoom ini. I don't want to compete, ya, but I want to complete. Saya hanya melengkapi. Karena saya sekolah, saya belajar. Bukan belajar di bangku sekolah saja. Sampai sekarang aja aku sudah mau pensiun, sudah mau dipanggil Tuhan aja masih belajar. Kapan Steady? Steady lama di Amerika, nggak ngerti apa-apa itu. Jangan-jangan ini juga si Teddy ini orang Indonesia tapi PKI nih. Iya, iya PKI. Dia ikut Bung Karno kan, ikut Megawati. Megawati Bung Karno tuh PKI kok. Ya bisa jadi, tapi begini Pak Tobing. Iya. Tadi ada yang bagus tadi masalah harga beras tadi ya. Kenapa konsepnya kita itu tadi kan Pak Teddy juga sempat harga beras, dan bukan cuma Pak Teddy, banyak ya ributnya harga beras. PDIP juga dulu promosinya kan harga beras tidak naik dan segala macam. Itu sebenarnya salah loh. Seharusnya bukan kita memperuntukkan harga beras naik apa enggak. Kita harusnya mempersiapkan rakyat supaya rakyat bisa berproduksi, produktif, dan mereka mempunyai penghasilan yang cukup, bukan harga berasnya. Kalau di sini mah kita harga apa naik juga nggak masalah, yang penting rakyatnya kerja. Ya kan? Pak. Yang penting itu. Jadi itu menjadi masalah sekarang ini bagi rakyat Indonesia, maunya barang murah gratisan, kalau perlu gratis. Kenapa mentalitasnya bukan mentalitas saya kerja uangnya yang banyak. Mau harganya mau naik selangit, maaf ya, selama saya di Indonesia enggak pernah pakai C4, enggak pernah makan C4 saya. Sorry ya. Sungguh sakere-kerenya saya enggak makan C4. Saya makan beras kecil Raja Lele. Sakere-kerenya saya dulu, makanya pasti beras Raja Lele loh. Iya. Serius? Ya. Iya, zaman Pak Harto dulu kita swasembada beras. Saya juga nggak pernah makan beras yang kacau balau. Tapi waktu zamannya Bung Karno, saya makan bulgur. Woi, saya masih merasakan itu makan bulgur. Cari genjer ke sawah untuk makan sayurnya. Loh. Gaplek ya Pak, gaplek Iya. Pak Tobing. Gaplek. Ayah saya tentara. Waduh, parah lah. Jadi beras jatah itu, waduh, ngeri kali lah. Tapi ya kita nggak bisa bilang mana pemerintahan ini yang baik, tidak baik. Ya seperti tadi lah, oligarki yang diceritakan Pak Paul itu betul. Sekarang juga begitu kok. Seperti siapa? Martua Sitorus, apa segala macam itu kan kelompoknya DL Sitorus. Apakah DL Sitorus itu Cina? Enggak, Batak kok dia. Ada lagi siapa? Ganda Sitorus.
Kemudian ada anaknya kemarin yang mencalonkan gubernur. Mereka orang-orang hebat juga. Jadi jangan diungkit-ungkit lah, tidak semuanya. Tapi itu Dulu kita martua dapat Sitorus itu beras, masalah beras kutu. orang Cina Banyak juga itu kutunya. untuk dikasih marga Sitorus. Jadi tunggu dulu lah, kita mempelajari apa orang-orang yang ada di Indonesia. Tetapi begini aja lah, kita kembali ke Bible aja. Berbahagialah orang yang miskin karena dia yang akan memiliki kerajaan Memiliki surga. kerajaan surga. Amin. Itu makanya kalau saya miskin pun saya nggak ngeluh, nggak pernah saya ngeluh sama Tuhan, nggak pernah, nggak ngeluh. Tapi sekarang kalau kita dibuat seperti ini ya, mau diapain? Karena memang belum ada negarawan. Saya beritahu Pak Paul, belum ada negarawan. Jadi di buku saya nanti, seorang negarawan itu syaratnya seperti apa? Ya, belum ada. Tapi kalau dibilang 30%, ya. Tapi kalau 100%, tidak ada negarawan di negara ini. Berani taruh kita. Nanti kita uji. Kita uji. Dengan kriteria, seorang negarawan harus begini, 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 begini. Kita uji. Apakah dia begini? Apakah dia begini? Itu. Ya, sumpah tinggal sumpah. Tapi sumpah serapah. Saya beritahu. Jadi, Teddy, Anda kalau mau lebih hebat dari saya Pancasila, silakan, nggak masalah. Tapi jangan ungkit-ungkit nama saya. Makanya tadi kan diungkit-ungkit nama saya bangun. Sampai istri saya marah itu. Ngapain ngurusin itu? Wah bukan, ini nama saya disinggung. Dia bilang dia nggak mau nyinggung-nyinggung nama. Munafik dia itu parah dok. PKI ini si Teddy ini. Kalau saya bilang PKI, PKI. Karena dia tidak mengerti Pancasila. Udah saya bilang, matinya demokrasi di Indonesia siapa orang yang menyebabkannya? Dia cinta kali sama Bung Karno. Waduh, Bung Karno parah kok. Dia memproklamirkan saja. Kalau tidak dipaksa sama pemuda, nggak mau dia memproklamirkan itu. Saya tanya sama paguyuban ya. Sebenarnya proklamasi itu akan diproklamirkan tanggal 8 Agustus. Tapi Bung Karno masih ragu-ragu apa yang saya sampaikan Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sesungguhnya. Dia ragu-ragu. Kalau nanti saya umumkan Piagam Jakarta, pihak nasionalis pasti marah. Kalau saya umumkan ini, pasti pihak yang memegang syariah marah. Akhirnya apa? Yang diproklamirkan yang ditulis tangan. Ditulis tangan kan. Itu yang dibanggakan sama si Teddy itu. Matilah kau ke laut sana, Teddy. Saya berani loh, saya buktikan. Itu bukti sejarah kok. Ya. Katanya dia belajar sejarah. Itu bukti sejarah. Buktikanlah waktu proklamasi itu. Apa yang dibacakan oleh proklamator? Ya kan? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan, ya kan? Itu kan ada coretan itu. Mau saya tunjukkan besok. Mana? Mencela-mencele. Justru kita ini hancurnya begitu. Begitu masuk Orde Baru, berusaha. Apa tema Orde Baru? Akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi, kalau kita pelajari sejarah, cuma 5 tahun. Ya, 5 tahun satu periode itu dilaksanakan. Dengan adanya ini P4 apa segala. Tapi selanjutnya, udah buyar lagi. Kita buka sejarah. Kita buka. Jadi kalau Teddy hebat Pancasilanya, ya kita mau dengar lah dari mulutnya atau dari mana cara mengajarnya. Kita tunggu Pak Teddy bikin presentasi bagus juga ya. Nanti kita sama-sama ini ya. Boleh dong. Iya. Boleh ya. Pak Teddy nanti siapkan kapan siap kasih waktu bikin presentasi Pak. Dulu kan kita kan gantian dulu yang presentasi kan. Dulu si siapa saja sudah presentasi di sini ya Pak. Raja Uti juga bikin presentasi, Susu Kuda bikin presentasi. Bagus juga nih Pak Teddy bikin presentasi 10 halaman Pak, 20 halaman Pak. Kita bicara tentang oligarki atau apalah. Yang Pak Teddy mau ngomong apa Pak, tapi dijelaskan secara sistematis. Boleh juga tuh ya. Sebentar Pak Toping, ini ada yang ini juga nih. Shoba mau bicara sama Prawira, ini udah lama nggak sama kita nih Prawira. Tapi saya kasih jadi komentar saya dulu. Yuk.
Ya, SC2, terima kasih. Don Dendron, urusan oligarki, bubarkan, yang penting bubarkan MUI, betul. Iya dong. Ini ada, oke, lanjut. Silakan. Coba. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, coba. Ini saya dengerin dari YouTube itu, jadi mau masuk ke Zoom lagi. Seru ya, seru. Iya, itu loh Pak Teddy itu bicara oligarki, nyalahin oligarki. Dia belajar gak itu oligarki di Indonesia itu asalnya dari mana? Kenapa harus sampai ada oligarki? Mati loh. Itu harus tahu dulu dong. Kan selalu bicaranya histori. Nah, historinya itu harus tahu dulu kenapa bisa ada oligarki di Indonesia. Nah, sekarang Pak Teddy sendiri tahu nggak tax ratio terhadap PDB Indonesia itu hanya berapa persen? Di bawah 15%, kalau nggak salah 12% kemarin saya dengar dari radio. Dan 12% itu dari oligarki itu berapa persen? Sekarang kalau nggak mau oligarki ini tuh semua segala macam, Pak Teddy keluar duit lah. Ayo, bangun itu, buka tambang, buka perkebunan segala macam. Keluarkan duitnya. Ya langsung Pak Teddy jadi anggota oligarki, Pak Soba. Nah, itu dia. Oh iya, memang dengan sendirinya. Itu dia. Nah, kan ini kan seperti yang kemarin juga, masalah kereta cepat ribut. Oh, itu uangnya uang dari Cina. Bunganya yang nikmatin Cina. Teknologinya dari Cina. Kalau nggak mau seperti begitu, Indonesia ayo, siapa yang mau keluarin uangnya? Mampu gak? Teknologinya punya gak? Keahliannya punya gak? Kok bicaranya seperti begitu? Kan dapat itu kalau saya bilang. Yang realistis lah. Kalau kita bicara realistis. Lalu seperti ini, tadi disebut-sebut organisasi, historisnya, visi misinya. Oke, histori visi misi boleh bagus. Itu berapa tahun yang lalu? Sekarang orang-orang itu masih menjalankan visi misinya? Percuma visi misinya bagus 10, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang visi misinya sudah tidak dijalankan. Lalu apalagi yang mau dibela? Kalau seperti begitu. Terkecuali kalau visi misinya masih dijalankan. Orang udah di luar dari visi misi kok jalan sendiri-sendiri kok senak maunya kok. Seperti begitu Pak Teddy. Jadi cobalah, lihatlah itu. Kalau masih mau bicara oligarki, masih mau bicara organisasi, jangan hanya bicara lihat yang zaman dulu, lihat keadaan sekarang, kenyataan sekarang seperti apa. Histori itu hanya untuk belajar, hanya jadi pelajaran pengetahuan kita. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau sekarang nggak mau melihat kenyataan sekarang, apa gunanya itu histori? Histori bisa dibikin bagus, sangat sempurna, melebihi Tuhan sempurnanya, tapi nggak dijalankan, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Jadi tolonglah Pak Teddy itu lebih inilah, lebih up to date lah. Lihat keadaan sekarang, bukan keadaan dulu, zaman lalu. Ya gitu aja dulu deh. Pak Soba, saya tambahin dikit ya. Itu kan ceritanya tadi katanya histori. Itu kan udah kita pisah aja kata-katanya. His story. Udah story-nya dia. Sekarang bukan current history, bukan my story, bukan your story. History itu udah di belakang, udah his story, udah story-nya dia di belakang. Ya itulah, gitu. Makanya. Tapi kan masalahnya masih terbelenggu di zaman dulu nih. Pikirannya masih terbelenggu di zaman dulu, nggak melihat kenyataan sekarang. Exactly. Itu masalahnya.
Padahal terus terang saya ngeliat Pak Teddy dari cara berpikirnya, bisa berpikirnya, ininya, saya salut. Wah bagus ini orang bisa berpikir. Pandai bukan berarti dia berpikiran maju loh Pak. Orang cerdas, orang IQ-nya tinggi, belum berarti dia bisa berpikiran jauh ke depan loh Pak. Dia pandai di bidangnya, dia pandai untuk dia ketika dia membahas satu topik tertentu, tetapi belum tentu dia berpikiran jauh ke depan, visioner atau sesuatu yang wawasan yang luas. Belum tentu loh Pak. Betul memang. Nah, makanya gunanya opini ini kan membuka ya kita bergesekan, kita saling membuka wawasan kita tahu ada orang yang pikirnya dalam ya, tapi nggak lebar Pak, dalam tapi nggak lebar. Ada orang berpikiran lebar tapi cetek. Nah, ada orang yang berpikir dalam dan lebar. Nah, itu macam-macam orang Pak di kita Pak. Iya, dan ada orang yang pikirannya tertahan di masa lalu. Ada orang berpikirannya, ada orang yang tertahan di masa lalu, ada orang yang ngimpi terus ke depan, ada orang yang pragmatis sehingga dia dia tidak berani belajar menerima kenyataan masa lalu dan tidak berani menatap masa depan, stuck. Ada orang yang belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan dan hari ini diaplikasikan. Wah itu kita sini macam-macam orang Pak. Enggak apa-apa. Enggak, Pak Soba ya, Pak Soba. Kita lihat saja dari realitas. Banyak profesor, PhD, doktor, pinter, tapi suruh kerja kagak bisa. Belum tentu bisa. Contoh soal Mahfud MD, profesor, dia pinter ngajar, suruh kerja nih kagak bisa. Itu memang gitu, teorinya banyak, ngomongnya banyak, kerja kagak. Prakteknya jeblok. 2 minggu lalu itu di Alfamart, di Indomaret itu nggak ada ya, tapi sekarang udah ada. Cuma pengalaman saya pas beli ya, tiba-tiba ada orang datang beli 4 padahal mahal ya. Enggak, kalau di Alfamart Indomaret kagak mahal. Itu udah soalnya dia ada batas atas. Kecuali kalau yang beli beras di pasar. Kalau di pasar-pasar tuh mahal. Tapi kalau di Indomaret, Alfamart beras tuh enggak, karena dipatok sama pemerintah. Seperti gitu, dipatok harga-harga ininya. Jadi nggak mahal. Jadinya, nah itu yang marahin, pernah saya ribut sama ibu-ibu. Dia borong sampai 4 itu loh, 5 kilo, 20 kilo di beras Indomaret, saya marahin itu. Saya bilang, Bapak ini iya itu kan ini gitu loh. Karena terus dia bilang, iya habis saya dengar beras mahal, ada murah gini, saya langsung borong aja. Ya saya bilang, jangan loh, kalau semuanya pada borong, ya rakyat itu pada ada yang nggak kebagian. Nah itu saya marahin tuh. Nah, itu Pak Prawira, kita tadi di medsos sudah ngomong, Dr. Sustenet bring up isu katanya beras mahal gara-gara orang Eropa makan nasi katanya. Orang Eropa ini Pak Paul ini kebanyakan makan nasi. Wah, enggak bener ini. Waduh, saya dikambing hitamkan pula ini. Itu dari ini loh, dari Tempo loh Pak Paul. Beritanya dari Tempo. Katanya gara-gara Paulus makan nasi di Belanda. Pak Paul, Eropa dan Amerika beras mahal ya toh, tapi bule-bule nggak makan beras loh. Banyak di sana Thailand punya itu. Beras mahal tapi nggak makan beras ya. Makanya kenapa Indonesia nggak makan ini apa namanya? Papeda. Ya kan? Makanya saya bilang ini gara-gara Pak Paul makan nasi, harga beras di Indonesia mahal. Ini loh. Ini papeda nih. Saudara perlu saudara ya. Makan papeda itu penting ya saudara ya. Sagu itu kan papeda dan sop ikan. Ini ya saudara ya, Anda lihat ya. Papeda itu enak saudara. Jangan ngomong enggak enak saudara. Saya pernah makan papeda itu ya. Makan papeda saudara. Kenapa kudu makan beras sih? Lanjut dulu nih. Lucy laptop, silakan Lucy laptop. Lucy laptop, Lucy. Oh, nggak ada suaranya. Lucy nggak ada suaranya. Ya, Pak Teddy langsung deh. Nanti begitu Lucy dapat suara, mungkin keluar dulu masuk lagi, Bu Lucy. Keluar dulu masuk lagi. Ya, Pak Teddy, hajar. Makasih teman-teman. Semua narasi teman-teman saya dengar.
Saya juga hormati Pak Tobing ya. Dari dulu saya hormati. Tetapi saya kan punya latar belakang akademis secara atau saya kalau di kampus ada diskusi. Tapi oleh sebab itu saya cuma mau garis bawahi. Saya dulu diajarkan kalau kita belajar sesuatu ilmu, umpamanya bicara ilmu politik, apakah kita belajar ilmu politik sebagai sejarah, ilmu politik sebagai seni, atau ilmu politik dini, kontemporer dan lain sebagainya. Begitu juga penjelasan teman-teman. Pak Tobing saya dengar pengajaran Pancasila sebagai ilmu, dianalisasi sejarah, perkembangannya. Saya senang dengar, semua saya hormati, saya hargai. Hanya persoalan teman-teman di sini, waktu Anda memberikan pelajaran sebagai seorang guru, mendidik, Anda keluar dari jalur pendidikan itu, sudah melecehkan orang, sudah bicara ini, itu gitu. Sudah pemahaman yang keluar dari itulah persoalan yang menjadi kontradiksi di dalam diskusi-diskusi kita. Oleh sebab itu tadi saya juga kenapa filosofi saya selalu berbicara, kenapa saya ada di sini? Karena saya tidak ada di sana. Artinya begini, seandainya pemahaman saya oligarki dengan teman-teman di sini membaca buku yang sama, referensi yang sama, tentunya kita di sini tidak akan konflik. Persoalannya teman-teman saya yang ekspresikan saya, pemikiran saya, hasil saya baca. Kemudian saya ekspresikan di tempat ini. Kemudian juga ini, setiap saya kali diskusi, saya bicara orang melebar ke lain gitu. Sehingga absurd pembicaraannya. Sehingga saya bingung gitu. Contohnya saya bilang tadi, kita tanya oligarki gimana muncul gitu. Nah muncul teman dari Pak Paul. Kebetulan saya dengan Pak Paul sama pemahamannya tentang pemahaman Aristoteles, Socrates. Karena ilmunya membaca yang sama, pengetahuannya, sehingga terjadi persamaan persepsi berpikir. Teman-teman di sini yang lain udah mulai bilang, saya jujur tidak pintar ya. Saya tidak pintar, tapi saya cuma condong banyak baca buku filosofi lah. Ya, masalah tahu dan tidak tahu. Yang saya selalu perankan di situ. Saya tidak ada yang saya tidak tahu, dia bilang begitu. Yang saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu orang bijak, itu dari dulu. Ya, ini pemahaman saya. Umpamanya tadi kita bicara tentang oligarki. Kok ini orang sudah bicara 9 naga? Saya bingung kok. Kalau kita bicara oligarki atau ini, kok so melecehkan nama orang pribadi? Bilang Megawati beginilah. Itu kan tidak etis dalam diskusi. Itu diskusi nggak dipakai di dunia akademis gitu. Atau menyebut nama orang, atau menyertakan moral orang. Kita bicara narasi politik, ya bicara politik sebagai ilmu lah gitu. Ya. Supaya kita diberikan pendidikan yang baik gitu. Jangan kita mengarahkan lain. Umpamanya kita bicara sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Atau sejarah pendidikan perjuangan bangsa. Atau bagaimana pendidikan moral Pancasila diajarkan. Bagaimana P4 diajarkan untuk membentuk karakter apa gitu. Atau kita bicara tadi bagaimana terbentuknya Pancasila. Karena apa? Dasar filosofi apa gitu. Supaya kita diberikan pendidikan yang positif ke depan. Ini pemahaman saya. Tadi saya sebenarnya saya tidak pernah itu ya. Tidak pernah mensubjektifkan orang, tidak. Saya senang belajar sejarah, pertumbuhan perkembangan sejarah. Itu ya. Baru kita ekspresikan, begini gitu. Menuju lebih baik begini gitu. Itu pemahaman saya. Ya. Oleh sebab itu hati-hati di diskusi saya. Kalau Anda melebar ke tempat lain. Saya bilang ini orang enggak mau. Saya dari dulu jujur aja. Saya tidak berbohong. Penjelasan Pak Tobing tentang sejarah. Saya dengar baik-baik. Sehingga hanya masalah sebenarnya Pak Tobing selalu ada paradigma, dia bilang. Ada terminologi orang yang berbeda. Oleh sebab itu saya dengan Pak Paul Pak Sang sepaham waktu apakah Pancasila itu boleh diaplikasikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya dijawab dengan cuman satu, masalah terminologi dan paradigma. Itu kan dapat intinya. Ini sebagai ilmu. Barangkali teman-teman di sini akan melebar ke bahasa lain. Saya dapat pengetahuan dari Pak Tobing, jujur ya, walaupun dia memarahi saya paling lebih senang. Lebih dia marah, saya lebih senang. Saya lebih banyak. Jangan gitu, nanti jantungan Pak ini dosa nanti.
Iya, terima kasih Pak. Jadi Sebentar, begini, sebentar Pak Tobing. Ini ada Bu Lucy dulu. Tapi sebelum Bu Ya. Lucy gini loh, gini. Tapi benar saudara ya. Jadi waktu Pak Teddy bicara, kita kebanyakan orang ini sangat natural sekali bagi orang Indonesia ya, kebiasaan orang Indonesia ya. Kita kalau begitu tidak setuju sama orang, lalu Anda memframing orang itu, saudara. Pak Teddy tidak ngomong apa-apa, lalu Anda berpikir Pak Teddy ngomong seperti itu, padahal Pak Teddy nggak ke sana arahnya. Dia cuma lagi ribut masalah oligarki. Ya masalah pesimis, oh ya Pak Teddy orangnya pragmatis, saudara ya, dan cenderung pesimis. Pragmatis, kenapa? Ya karena berdasarkan banyak hal-hal yang buruk di Indonesia, saya pun pragmatis pesimis. Bedanya, saya terlahir dengan orang sebagai pejuang petempur ya, tiada hal mustahil ya, nothing is impossible. Tapi ada orang-orang yang benar-benar pragmatis, dia safety player, saudara ya. Dan Anda nggak bisa framing orang-orang ini. Jangan diframingkan. Dan jangan dibawa kemana-mana. Itu benar, sehingga kalau begitu nanti diskusi kita jadi melebar kemana-mana, jadi nggak asik. Akhirnya kita bukan membahas topiknya, tapi kita akhirnya apa, saudara? Kita menyerang pribadinya. Itu benar. Paling tadi ngomong, Anda harus akui bahwa itu di kita sering terjadi, dan saya pun sering digituin orang sama YouTuber lain ya. Di framing sama orang. Ya, artinya nggak bisa nyerang konsepnya saya, nggak bisa nyerang kerjaan saya, nyerangnya pribadi saya. Semua orang yang keluar dari sini kan nyerangnya pribadi saya akhirnya, saudara. Sama YouTuber lain, nggak bom, nggak si Sop Yatun, nggak si siapa itu, nyerangnya pribadi saya akhirnya. Gratia Apelo, si Ceker Babi, Kapal Oleng, nyerangnya pribadi, bukan kerjaannya, tapi pribadi yang diserang akhirnya, korek-korek, saudara. Bahkan ada yang nanya alamat saya, kan nggak masuk akal nih. Sampai ada orang ya nanya alamatnya saya, ada semua apa alamatnya dijelas tuh di website itu. Ya kan Kapal Oleng kan tahu alamat saya, pernah ke rumah saya. Nah itu ya masalahnya. Jadi nggak baik, saudara. Saya pun nggak suka digituin ya, di framing atau dilebarkan kemana. Pokoknya kita masalahnya itu aja kita bahas. Tetapi orang Indonesia memang kebiasaan. Kenapa? Karena ya memang ini kan kita juga lagi ngerumpi politik, tetapi kebetulan teman-teman di sini semua ya orang-orang, bukan orang kacang-kacang ya. Bu Lucy, lalu Pak Tobing ya. Bu Lucy, nanti Pak Tobing ini ada ulat ganja. Bu Lucy dulu, Bu Lucy silakan. Bu Lucy ulat ganja jangan panjang-panjang ya. Lalu Pak Tobing lagi. Ajar saja Pak Tobing. Cewek ini anak-anak bandel ini. Bu Lucy. Masih nggak bisa connect nih Bu Lucy nih. Bu Lucy masih nggak bisa connect suaranya, Bu Lucy. Keluar dulu dari Zoom, masuk lagi Bu Lucy. Ini hanya pernah menikah dengan Titik Bu Soeharto. Lucy. Almarhum. Bu Lucy keluar dulu dari Zoom, masuk lagi. Ya udah, nih ulat ganja dulu, ulat ganja. Oke, salam semuanya ya. Ya. Halo. Saya lihat perdebatan kita ini kelihatannya banyak unsur subjektif. Ya itu tadi. Subjektif. Akhirnya bukan memandang tuh, itu, tapi subjektifnya Pak. Udah Pak, benar Pak. Jadi objektif artinya yang benar ya kan, dari terminologi perseptif kita. Jangan kita menyudutkan ya kan. Siapapun bisa beropini di Zoom YouTuber ini. Mengkritik boleh, tapi jangan subjektif ya kan. Artinya strong point-nya apa yang dibahas, jangan melebar-lebar. Kalau melebar-lebar, makanya kita tuh berapa kali saya waktu itu zaman ada Santiago, harus ada moderator, kita diskusi, ada notulen, ada pending kasus. Apa itu pending kasus? Yang belum tuntas kita tuntaskan besok hari lagi, lain waktu lagi. Sehingga pembelajaran itu kita bisa dapatkan dari Profesor Jenderal Tobing sebagai pakar dosen lem panas, ya kan. Jangan kita mengkritik secara subjektif, karena ini berbahaya. Negara kita ini bukan negara anta beranta. Cuman kelemahan kekurangan itu pasti ada. Tidak ada yang sempurna dalam hidup. Hanya Yesus yang sempurna. Cuma suami istri aja itu tidak ada yang benar. Bukan artinya semuanya tidak benar. Ada benarnya. Perspektif kita sebagai suami istri berbeda dengan anak. Semua pasti ada perbedaan. Sebab kalau kita subjektif, buyarlah kita. Jadi akibatnya kita cakar-cakaran. Contoh tentang Pilpres. Komitmen pertama, mungkin saya katakan bukan komitmen ya, perjanjian dari oral pembicaraan
selesai pilpres kita jangan ribut, akui aja yang salah, yang menang, yang kalah ya harus legowo, ya kan. Yang menang jangan pesta pora sehingga tidak menyakitkan, akibatnya timbullah subjektif. Ini komunikasi ini, maaf ya, segala kejadian di dunia ini dimulai dari oral berkomunikasi. Makanya ada pemikiran-pemikiran yang positif, ada yang negatif. Jangan negatif kita stressingkan, akibatnya ributlah kita. Alangkah eloknya kalau kita bicara secara objektif. Saya bukan penasehat ya. Saya banyak sekali kekurangan saya. Ya, jadi jangan kita sifat yang provokatif. Kalau udah provokatif itu maaf ya, tendensius sangat negatif. Jadi kadang-kadang maaf ya, kenapa saya pakai istilah hipokrit? Kadang-kadang bukan kan. Mulut dengan hati kita nggak nyambung, nggak sama. Kita itu sendiri paling sering membohongin diri kita. Itu alangkah naifnya kita ini dalam hidup ini. Tuhan pun kadang-kadang kita sumpahin. Kenapa? Doa kita tidak kita kabulkan. Itulah namanya subjektif. Itu contoh kasar yang paling sering terjadi dalam hidup ini. Tuhan pun kita sumpahin. Kok Tuhan ini kurang ajar? Maaf ya. Doa kita tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Doa. Bukan doa. Berbuat. Makanya saya katakan di negara kita ini banyak manusia malas dan malas. Orang cantik tidak pernah menjelekkan orang jelek. Orang jelek lah yang menjelekkan orang cantik. Orang miskin dan orang kaya, mana ada orang kaya yang menjelekkan orang miskin? Orang miskin yang paling menjelekkan orang kaya. Itulah ilustrasi yang saya berikan supaya psikologi daripada apa yang kita komunikasikan itu ada terminologi yang persis yang diajarkan Pak Tobing. Demikian, supaya kita mulai detik ini udahlah, haramkan mengkritik boleh, tapi yang objektif, jangan subjektif. Oke, demikian sekilas info. Lanjutkan Pak Paul. Ayo, siapa moderator? Oke, Pak Tobing. Oke, jadi begini ya. Saya mengapa menyebut nama Megawati? Karena pertanyaan itu ada 6 pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa, siapa, apa, kapan atau bila mana, di mana, dan bagaimana. Lah kalau saya bilang Pancasila dirubah, nanti orang tanya sama saya, siapa yang merubah? Kan harus saya sebutkan. Megawati. Megawati. Sekarang ribut lagi, mau kembali lagi ke MPR. MPR harus jadi lembaga tertinggi. Sekarang coba, siapa yang bisa mencat presiden? Nggak bisa. Rakyat, oke. Kalau 80% penduduk Indonesia membela Jokowi, sementara mereka cuma berapa persen? Perang. Tapi kita lihat, ujungnya Jokowi ini berani berbuat seperti itu untuk kepentingan nasional atau untuk kepentingan sesaat. Nah ini banyak orang yang nggak tahu. Prabowo sekarang baru terungkap kan. Dia diangkat jadi bintang 4. Ribut sejagat. Bahkan yang ribut itu mantan-mantan purnawirawan lagi. Coba. Mantan-mantan purnawirawan. Oh saya dulu merubah. Kenapa dirubah? Indonesia unik. Tidak seperti negara luar. Yang sudah mati aja masih dikasih pangkat kok. Pak Dirman itu kan dikasih pangkat bintang 5. Yang udah mati. Tahu gak? Yang udah mati aja masih dikasih gelar pahlawan yang belum pernah diberikan. Jadi jangan suka-suka merubah seenaknya. Seolah-olah udah paling pinter di Indonesia ini. Bullshit lah. Nggak percaya. Dia dulu bilang, saya siap mati. Kalau TNI ikut campur-campur, mana buktinya mati dia. Lawanlah. Lawan. Yang namanya politik. Yang namanya strategi. Saya tanya sekarang, ada strategi yang nggak curang nggak? Ada nggak strategi yang nggak curang? Ada nggak? Ada. Pinter-pinternya aja lah. PDIP terlalu nyaman selama ini. Dia nggak tahu. Nah, sekarang analisa ya. Analisa. Kemarin memang sudah ditayangkan Pak Paul lah hasil Pilpres. Ya. Kalau Prabowo curang,
Kenapa dia tidak bisa dicurangi di Sumatera? Dia nggak bermain curang di Sumatera Barat sama di Aceh. Kalau memang dia curang, kalau memang Prabowo itu curang, kenapa sampai 2 kali dia kalah? Ini analisa orang-orang itu memang suka-sukanya aja. Cuman saya menganalisa kalau Ganjar sama Anies tidak menuntut, ya kan, berarti dia udah menyerah. Apa dianggap sama apanya, sama pendukungnya? Dianalisa nanti akan menyerah juga dia. Ini masalah apa? Masalah quick count ini saya ketawa kok itu. Banyak pakar-pakar yang bilang itu bumerang melawan dia sendiri. Karena strateginya nggak tepat waktu. Kalau dia mau quick count, kenapa nggak sebelum pemilu dia quick count? Kenapa baru sekarang? Ada 3 ya hak interpelasi. Itu hak bertanya. Bertanya dulu lah. Kemudian baru hak angket. Baru ketiga hak mengeluarkan pendapat. Jadi anggota DPR itu pun saya kira nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Bagaimana dia mau mengerti orang dia tidak belajar. Hanya cuplek sana cuplek sini. Bakar-bakar hukum dia. Jadi yang dipentingkan seorang pemimpin ya yang negarawan. Bagaimana dia menata negara ini. Bukan hukum tata negara. Bukan. Hukum tata negara aja dirubah-rubah. Ya itulah termasuk salah satu dengan mengubah Pancasila. Walaupun sebutannya tidak dirubah, tersuratnya itu tidak dirubah, tapi tersiratnya sudah dirubah. Kan sudah saya bilang. Jadi kalau Teddy membela Megawati, wah, saya bukan menyodokkan dia. Tapi kalau orang bertanya, itulah 5 pertanyaan. Orang miskin, orang yang melarat, orang yang kaya, pasti bertanyaannya itu 5W, 1H. Mengapa terjadi? Nah, kemudian siapa yang membuat itu? Apa yang dirubahnya sama dia? Kapan dia dirubah? Kan sudah saya bilang, hukum Kamra kena ke Megawati sendiri. Setelah dia rubah pemilihan tidak langsung menjadi langsung, jadi presiden nggak dia? Enggak. Karena dia tidak tahu paradigma. Saya bilang sama Pak Teddy ya, saya bukan menyampaikan paradigma. Paradigma ini udah ilmu lama. Kok baru setelah, saya contoh aja ya, sebelum reformasi, Orde Baru, tidak pernah didengungkan paradigma. Kapan? Coba tunjukkan sama saya. Kapan didengungkan paradigma selama Orde Baru? Nggak ada. Baru-baru mau apa aja, mau terjadi reformasi, SBY membidani paradigma baru TNI. Loh, saya juga kaget sejak Taruna nggak diajarkan ini. Nah, saya ke Australia, saya belajar dari Australia tentang paradigma. Waduh, di sini dikupas habis. Bahkan belajar paradigma itu sampai 3 minggu mungkin teorinya, sampai prakteknya sampai berapa bulan di sekolah. Jadi si Teddy dia kapan dengan paradigma aja baru mungkin selama di Jumi ini kok. Coba kapan dia belajar paradigma? Saya mau tanya. Jadi paradigma itu berubah. Kapan dia berubah paradigma? Yaitu apabila pemimpin tertinggi di negara ini yang ingin merubah sesuai dengan kehendaknya. Karena waktu itu dirubah pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Kan sudah saya sampaikan kemarin. Karena kalau pemilihan tidak langsung, dia tidak bisa jadi presiden. Bayangin dengan kursi yang jumlahnya 315 di DPR. Kok dia kalah sama Gus Dur yang punya 51 kursi saja? Coba. Jadi datang si Amin Rais, ya, ngojok-ngojok, ya kan? Mega kita harus berubah karena dia ketua MPR. Dirubahlah pemilihan tidak langsung menjadi langsung. Kalau tidak langsung, ya beginilah kondisi nyata. Nah, hati-hati bermain logika. Logika itu kalah dengan fakta. Coba ya, si Rocky Gerung kan bermain logika apa segala macam. Kalau sama siapa? Natalius Pigal. Kita tidak bisa, Anda bisa bicara logika, tapi faktanya bagaimana? Nah, seorang kan logika mereka, waduh, kalau 1 putaran curang. Tapi nyatanya
Nah, logika mereka nggak berlaku kan. Makanya saya lihat kita ini udah terpecah-pecah gara-gara pemilihan tidak langsung. Munculnya money politik kan gara-gara pemilihan tidak langsung. Sejak kapan itu coba? Dulu-dulu nggak ada itu, Wanipiro itu, nggak ada, NPWP itu. Tapi sekarang lihat, satu keluarga saja bisa berantem gara-gara pemilihan langsung ini. Satu keluarga. Ya seperti saya lah, keluarga Tobing ya pecah. Sampai sekarang. Nggak tahu lah nanti kalau udah diumumkan presiden masih mau kumpul nggak kita lagi nih. Saya beritahu aja, ini udah bahkan di kampung sana bacok-bacokan malah. Ya, ada merasa dia siabangan. Awas kamu nggak pilih ini ya. Bacok kalian. Coba sampai begitu. Mau saya buktikan. Nah, ini tidak bagus karena itu merubah sila keempat itu berakibat kepada sila ketiga. Persatuan Indonesia itu tidak ada lagi semangat persatuan kita. Lihat aja. Saya kemarin menganalisa, kok bisa ya Prabowo kok nggak menang di Sumatera Barat? Kok Prabowo nggak menang di Aceh? Kalaulah dia curang, kan bisa dilakukan di sana. Nah ini Pak Paul, jadi orang cara berpikirnya, analisanya cuma singkat gitu loh. Kita harus analisa lah. Saya dari kemarin kan saya analisa. Contoh lagi, kedua. Kemarin kita utak-utik kan, mengapa Timur Tengah belum menyampaikan? Tahu-tahu muncul Qatar kan yang terakhir. Qatar udah menyampaikan. Oh, mungkin Qatar ada hubungan karena alutsista kan gitu. Tapi yang lainnya Turki udah menyampaikan. Enggak. Belum lagi yang tetangga-tetanggonya itu. Mesir umpamanya. Mengapa? Ada apa? Itulah analisa. Mengapa mereka tidak? Siapa mereka? Mereka pendukung khilafah. Coba gimana? Jadi sekarang pusat kekuatan khilafah itu ada di mana? Di Sumbar sama di Aceh, kemudian lagi Jawa Barat. Nah ini segitiga emas itu yang harus bagaimana kita mengembalikan. Kita tidak mau bermusuhan sama dia. Kita menyadarkan mereka supaya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena mindsetnya sudah tidak mindset Ibu Pertiwi. Nah sekarang kan saya bilang, mengapa Indonesia memakainya Ibu Pertiwi? Kalau di Belanda, di mana-mana itu, dia bilang my fatherland, bukan my motherland. Loh, kalau si Teddy tadi katanya jago sejarah, coba saya tanya, kenapa nama kita memanggilnya Ibu Pertiwi? Tahu dia? Potong kepala saya kasih kepala saya dipotong atau taiknya taruh di meja saya makan. Jadi jangan bilang, oh kalau saya lebih tahu dari Pak Tobing tentang Pancasila. Buktikan ngomongnya. Buktikan. Saya buktikan. Nah itu. Jadi Teddy, saya bukan mau mojok-mojokkan orang. Tapi kalau ditanya siapa, sebelum ditanya udah saya kasih tahu. Teddy. Nah kau pun juga saya beritahu Teddy. Apa maksudmu menentang seperti itu? Jadi dia bilang tadi, saya baru belajar paradigma. Udah ketinggalan kau. Kalau baru sekarang kau belajar paradigma. Saya bilang, saya mengajarkan paradigma dan terminologi. Selalu saya buka kamus. Bukan menurut saya. Ya, apa itu negarawan? Ada definisinya. Apa itu kepemimpinan? Ada definisinya. Apakah itu politik? Ada definisinya. Tapi politik yang saya anut adalah politik negara. Bukan politik partai. Politik negara itu apa? Politik yang berdasarkan konstitusi. Itu politik negara. Apa itu politik? Jangan-jangan dia nggak tahu lagi politik itu apa. Politik sebagai ilmu, politik sebagai ini. Itu kan menurut kau. Jadi dia mungkin membaca buku, tapi tidak. Yang dibilang Pak Paul tadi, mungkin buku yang dibacanya itu-itu saja. Sekarang kalau kita kembali ke Bible, apa Tuhan mau kita berdemokrasi? Enggak. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Benar enggak itu? Menurut Bible. Nah, itu kan ciptaan manusia. Saya kan tadi bilang sama dia, coba jawab. Si Rocky Gerung, pernah saya tanya, waktu kami para jenderal kumpul di pusat kajian strateginya nasional, di Kuningan sana, dia hadir sebagai pembicara.
Saya tanya dia satu. Dek Rocky, saya bertanya, mengapa negara yang melahirkan demokrasi gagal total? Yunani, nggak bisa jawab dia. Karena kan dia tim pengamat ideologi, tim pengamat demokrasi. Nggak bisa jawab dia. Mengapa? Kita ini sekarang ini diatur orang yang sudah mati. Kalau boleh saya ngomong, mereka di kuburan itu ketawa. Itulah demokrasi kita bikin semuanya negara hancur. Ya, masalah kerajaan sama masalah ini. Kerajaan itu dulu, ya peraturannya itu, aturannya dari Tuhan. Raja itu tidak boleh berbuat salah. Tapi diterjemahkan lagi. Ken Dunorong itu diterjemahkan. Raja tidak boleh dipersalahkan. Nah itulah paradigma dirubah-rubah. Seperti saya di Taruna dulu ya. Akhirnya itulah paradigma itu. Senior Ken Dunorong. Kita dipukul kayak apapun, muka ini babak belur, ya, badan luka-luka merayap. Tidak bisa kita salahkan. Kecuali satu, tutup mulut. Nah, dia belum merasakan seperti itu. Tutup mulut. Karena kan si Teddy bilang, kalau saya jadi anak buahnya ini, saya nggak berani ngomong. Loh, saya bukan tipe penjilat. Kalau saya mau menjilat, saya datang ke Prabowo. Saya datang. Dia tobing kok. Dia dikukuhkan dengan marga tobing. Sah secara adat Batak. Ya. Nggak sembarang. Tapi saya nggak mau pamer marga. Enggak. Jadi tolonglah Pak Teddy. Jangan bilang, saya beritahu aja Pak Paul. Kalau memang dia bisa ngajar Pancasila, ngajarlah. Kita pengen tahu sampai di mana kemampuan dia, sampai mana pengetahuan dia. Bisa saling melengkapi, bukan mencari kompetisi. Dia kan ngomong itu, saya lihat dari kemarin ya, dia itu ingin berkompetisi dengan orang lain. Saya juga banyak ini ditelepon ya. Nanti saya buktikan di WA. Ya. Banyak bilang, aduh Teddy itu kok cara berpikirnya kayak begitu. Biar aja lah saya bilang. Kita pengen tahu sampai di mana batas akhir pemikiran dia. Tidak ada kita yang sempurna. Ya, seperti kata ulat bulu tadi. Kita ada yang sempurna. Saya nggak orang sempurna. Saya itu bukan orang pintar juga. Bukan orang yang paling hebat di negara ini. Ya, tapi kita harus punya paradigma lah. Paradigma. Kita di negara kesatuan Republik Indonesia, kita juga warga. Tapi kerajaan Tuhan itu lain. Kita keluarga. Warga, keluarga kerajaan Tuhan. Tapi kita di Indonesia ini warga negara, penduduk Indonesia, penduduk negara kesatuan Republik. Antara penduduk dengan keluarga itu beda. Apakah kita ini di Indonesia ini satu keluarga? Oh enggak. Beda kok. Itulah dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu ya berbeda-beda tetapi satu jua. Tunggal itu juga satu. Eka itu udah satu lah. Tapi bahasa Sanskerta itu Eka satu, Tunggal satu, Ika juga satu. Tapi itu kurang lengkap. Apa tahu si Teddy itu? Baru kita lah yang mengupas itu Pak Paul. Karena saya dalami. Ini maknanya apa Bhinneka Tunggal Ika? Sampai saya tanya ke Pak Trimo. Saya datang ke Malang sana. Ya, Pak Sutrimo yang masih mempelajari budaya Mojopahit sana. Bhinneka itu berbeda-beda. Eka itu satu. Berbeda-beda. Kita satu jua. Tunggal itu satu. Tunggal satu juga. Tapi kok pengertiannya lain? Oh, jadi hanya satu. Ikannya itu apa? Satu kesatuan. Kesatuan ngapain? Pengabdian. Makanya harus dilanjutkan Tanhana Dharma Manggriva. Jadi kita mengabdi tidak ada yang mendua. Tidak boleh ada dua yang kita abdikan. Seperti kita lah di Bible. Ya bagaimana Anda mengabdi kepada Mamon ya. Tapi Anda juga mengabdi kepada Tuhan. Itu. Ya kemudian ada buntutnya lagi. Tanhana Wiknya Tansirna. Apa ini Pak? Tidak ada halangan yang tidak bisa diatasi. Tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi.
Saya mempelajari dulu yang kemarin tuh ya, visinya Pak Prabowo. Mengasih makan gratis, kasih susu gratis. Visi apa bukan? Manusia unggul dengan memberikan makan gratis, susu gratis. Wah, itu visi luar biasa. Visioner itu Pak, hebat Pak. Iya. Ya sudah Harusnya pasti. dari dulu kita lakukan harusnya. Iya. Jadi begini, kalau si Teddy-nya melihat kan sudut pandang. Dia melihat sudut pandang. Sudut pandang itu kemampuan batas memandang aja. Oh, nanti nggak bisa. Uangnya dari mana? Nah, itu. Tapi kalau visi, melampaui rintangan. Semua hambatan ini harus dihapus. Cobalah nanti kita lihat. Saya jadi berpikir juga. Ya, Tuhan Yesus bisa mengasihi 5.000 makan, 5.000 orang makan sampai sisa 12 bakul. Why? Itu visi nggak? Lah itulah jadi apalagi ditambah jangan kamu takut apa yang akan kamu dapat hari esok. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Jadi Teddy ini belajarnya di mana dia? Kalau saya bilang Bible itu satu-satunya kitab suci yang ada tertulis visi. Without vision, the people perish. Ya, nggak ada visi, rakyat binasa. Di situ visi itu apa? Wahyu. Ya. Bacalah, ada di Bible King James Version mengatakan seperti itu, ada di tempat lain, lain lagi. Jadi buku ini bermacam-macam, tapi kita lihat apa makna yang terkandung di situ. Gitu loh ya. Pak Teddy itu memang dia lahirnya tahun kelinci. Kemudian dia kemarin bilang bintangnya Leo. Orang kelinci itu paling pinter berdiplomasi. Memang kalau orang-orang kelinci suruh berdiplomasi pinter dia. Karena dia bisa muter-muter lidahnya. Apalagi mungkin jam lahirnya jam ular ini. Lidahnya bisa bercabang dua. Satu ke sana, satu ke kiri. Kalau dia kasih tahu sama saya tahu karakternya seperti apa. Bisa. Itu ilmu kok. Ilmu itu. Kemarin kan kita udah lihat, ini memang sudah waktunya Prabowo. Kalau bahasa Jawa itu apa? Wes wayahera. Wayani. Kenapa? Dia kan memang lahirnya tahun no. Membawa diri pribadinya logam. Sekarang ya, pemimpin itu dilahirkan. Iya, karena Tuhan yang sudah menulis itu. Semua orang kita di hadapan Tuhan adalah sama. Sama-sama diberikan kekuasaan, sama-sama diberikan talenta. Tapi kalau dia mau menjadi pemimpin, dia harus mau diproses. Jangan duduk manis di tempat tidur. Dan dia harus berbuat. Nah, itulah nanti yang akan saya tulis di buku itu. Karena memang nanti kan saya juga dihadapkan. Wah, jadi seorang negarawan seperti itu. Iya, kita lihatlah. Apa negarawan? Contoh, ya saya beritahu. Seorang negarawan itu kalau mau diikutin anak apa rakyatnya atau mau diikutin yang lain, satu sifat negarawan, rela berkorban. Jadi dari kemarin itu saya lihat saya siap mati. Tapi dua orang lain itu ada yang bicara kayak gitu. Bahkan yang ngomong Pancasila aja cuma satu kok. Yang mau ngomong konstitusi cuma satu. Ya Pak Prabowo, yang duanya nggak ada. Kenapa? Takut dia. Takut dia ngomong itu. Ya kan? Malah syariah yang dikembangkan kan. Nah ini harus dirubah lagi. Tapi kita masih bisa nggak merubah itu? Saya melihat dulu, pernah guru saya ngajar ya. Ini bagaimana supaya nasionalisme ini berkembang. Nah, nasionalisme ini berkembang ya kepada anak-anak muda kita ini yang mereka sudah kawin campur, kawin antar agama, ya kan, kawin beda suku, ya seperti anak saya inilah sekarang sudah beda-beda, ibunya bukan orang Batak, lain lagi sudah, ya kan, atau dia tidak bisa berbahasa Batak. Nah ini yang kita apa? Jadi beginilah, kalau menghancurkan negara ini, buat rakyatnya melupakan sejarah. Itu supaya dia tidak ingat sejarahnya dulu.
Nah, kita memang sudah melupakan anak-anak kita yang sekarang ini ya. Apa dia tahu seperti apa Orde Baru? Apa dia tahu seperti apa Orde Lama? Dia lahir di Orde Reformasi. Bayangkan aja, reformasi sudah berjalan hampir 26 tahun. Umur 26 tahun itu bukan umur yang singkat itu. Dia mana tahu itu peristiwa 98 atau peristiwa terjadinya revolusi. Dia mana tahu itu undang-undang dirubah. Ya, Pancasila dirubah. Coba. Kan aneh. Nah, ini aja lah yang perlu saya kasih tahu. Kita tidak perlu berdebat seperti tidak ada ujungnya ya. Kemana-mana kita larinya. Ada tujuan yang harus kita capai. Bagaimana kita tujuan kita satu sama, kita punya rasa sense of purpose, yaitu apa? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu luar biasa. Ya. Oke lah, jangan lagi kita ini. Sekarang begini Pak Luar Paul. biasa. Jumnya Pak Paul ini ya, saya beritahu. Saya udah banyak jenderal datang ke rumah ini. Bahkan rekan-rekan saya, alumni Lemhanas itu datang ke rumah ini. Bang, kalau abang mau Jum, jangan di tempat Paul Jang. Itu. Karena Pak Paul kan masalah agama juga. Jadi mereka mungkin tidak satu aliran. Ode, saya bilang sama dia, saya bicara bukan masalah agama. Saya masalah nasionalis kok, saya bilang. Masalah Pancasila. Ya kamu monitor aja. Tapi kalau ada seketkan sedikit, tapi bukan tujuannya untuk menjelekkan agama lain, saya bilang. Tunggu dulu. Jadi kalau Pak Teddy, itulah pertanyaan, 6 pertanyaan itu yang harus kita jawab. Jangan sampai orang bertanya kita sudah tidak bisa menjawab. Oke lah, itu aja Pak Paul. Ya, Saya luar biasa, mantap kali ya. Oke saudara, karena sudah